Soleha semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Akhirnya kita berjumpa lagi ya di malam hari ini di kajian Jumanji, yaitu Jumat malam mengaji. Dan aku ucapin terima kasih buat Sobat Soleha semuanya yang sudah hadir tepat waktu. Dan jangan lupa ya Sobat Soleha ajakin saudara-saudaranya, teman-temannya, bestie-bestinya buat hadir di kajian di malam hari ini. Nah, caranya gampang banget, tinggal Sobat Soleha share link sebanyak-banyaknya. Nah, tapi acara di malam hari ini khusus akhwat aja ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semuanya ajakin teman-temannya juga buat join. Nah, Sobat Solehah semuanya, aku punya pantun nih buat Sobat Solehah biar kita bisa lebih semangat nih di malam hari ini. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di tepi telaga. Mari kita mulai kajian di malam hari ini. Semoga Allah limpahkan berkah dan juga pahala. Dan acara di malam hari ini insya Allah bakal bikin hati kita lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan yang pasti nggak akan ngebosenin. Karena di Jumanji kita bisa belajar dengan santai, tapi juga ilmunya tetap dapet. Nah, Sobat Solehah semuanya, mungkin aku pengen kenalan juga nih dengan Sobat Solehah. Sebelum itu aku juga mau kenalan nih dengan Sobat Solehah ya. Kenalin, namaku Rifana, salah satu Solehah leader, dan sekarang sih domisili masih di Solo ya, Sobat Solehah. Nah, mungkin ada nggak nih Sobat Solehah yang di sini domisilinya juga sama kayak aku, atau mungkin ternyata deket-deket sini nih. Boleh ya teman-teman Sobat Solehah semuanya di komen-komen nih di kolom chat. Teman-teman Sobat Solehah semuanya asalnya dari mana? Oke, aku pengen kenalan juga nih. Oke, kabarnya baik ya. Kak Ataya di Jakarta, Kak Hidayatul Rohmah di Palembang. Wah, keren nih. Boleh nih dari Kak Hidayah ya, nanti kalau aku pengen pempek ya mungkin bisa dikirimin ya atau mungkin dibikinin gitu ya. Oke, Kak Dinda dari Tangerang, Kak Aprilia dari Bogor. Wah, Bogor kota hujan ya teman-teman ya. Kak Tika, alhamdulillah baik Kak, aku dari Palembang. Wah, boleh nih ya Kak Tika, nanti aku pesen pempek mungkin ya sama Kak Tika gitu ya. Buatin yang enak ya Kak, beserta cukonya juga spesial. Ada Kak Via dari Sidoarjo. Wah, ini Lumpur Lapindo ya Kak Via ya. Gimana nih, kena dampaknya juga nggak nih Kak Via nih? Kak Anissa Salsabila, wih dari Palembang juga. Kak Amelia dari Ternate. Wah, ini udah beda waktu mungkin ya teman-teman ya. Kak Salma dari Batam. Wah, Kak Srianti dari Tasikmalaya, Kak Leni dari Tulung Agung, Kak Hidayah, Masya Allah, boleh ya Kak Hidayah, baik sekali nih, Kak Hidayah ditunggu lah ya Kak Hidayah. Kak Nur Istiqomah dari Sulawesi Selatan, Kak Leoni cantik, Masya Allah. Bidadari surga nih ya, Kak Leoni ya, Bandung hadir. Salam kenal Teteh Leoni Gelis. Oke, Kak Aprilia Listi ya, sekarang hujan. Oh, wah di Solo nggak hujan teman-teman ya. Semoga berkah ya Kak Aprilia dan semoga sinyalnya juga tetap aman ya. Oke. Oh jarang hujan. Sorry, sorry, salah baca lagi. Kak Umi Arianti, Lampung hadir Kak. Oke. Kak Halimah dari Jawa Barat. Kak Zafirah dari Jakarta. Widih, kemarin ada acara ya kita ya di Jakarta ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang ikut juga ya. Kak Anissa, kakaknya mau mampir ke Palembang kapan Kak? Waduh, mungkin boleh segera disiapkan tiketnya Kak Anissa. Aku terbang besok juga nggak apa sih. Boleh, boleh. Nanti kita kabarin ya, doain ya teman-teman, mana tahu nih ada rezeki gitu ya. Atau mungkin dapet jodoh orang sana gitu ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Kak Insan dari Garut. Oke. Kak Intan dari Aceh. Wih, ramai ya teman-teman dari Sabang sampai Merauke hadir semuanya di malam hari ini. Nah, Kak Tika, aku siap buatin pempek buat Kak Iva. Wah, terima kasih loh Kak Tika. Aku tunggu ya Kak Tika. Kalau dikirim bisa aku dengan senang hati menerima ya Kak Tika ya. Nanti aku kirimin alamatnya di bawah ini. Oke. Nah, teman-teman terima kasih ya untuk antusiasmenya dan juga responnya ya. Ternyata teman-teman di sini walaupun kita ketemunya online, semangatnya luar biasa banget nih. Dan pastinya juga teman-teman di sini udah nggak sabar nih buat belajar di malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita awali kajian di malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sobat Solehah, pernah nggak sih mungkin teman-teman Sobat Solehah di sini apa ya ngerasain gitu ya?
lagi santai, lagi rebahan, tiba-tiba moodnya langsung drop tanpa sebab gitu ya. Atau mungkin lagi santai-santai gitu ya, lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, tiba-tiba tersinggung nih, cuman gara-gara ada bicaranya yang mungkin agak beda. Dan mungkin kadang kita juga kepikiran ya, kok aku kayaknya gampang baper gitu ya, atau mungkin teman-teman gampang ini ya sakit hati atau mungkin gampang marah gitu ya. Nah, tenang aja teman-teman semuanya, karena di malam hari ini kita bakal kupas tuntas nih, gimana kita bisa mengelola emosi kita tanpa drama, biar hati kita lebih adem dan pikiran gak uring-uringan. Ya, apalagi kita sebagai calon ini ya, madrasah pertama gitu ya, jangan sampai nanti kita terbawa emosi gitu ya, ketika menghadapi guru hara rumah tangga ataupun anak-anak kita nanti gitu ya, Sobat Soleha. Dan juga mungkin bagi yang masih jomblo ya, buat sehari-hari ya, ketenangan itu penting, teman-teman. Dan supaya hati kita lebih lapang di malam hari ini, kita dengerin dulu ya, teman-teman sobat salha semuanya, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sobat solehah leader, yaitu Kak Amelia. Halo, Assalamualaikum, Kak Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iva. Oke, silakan Kak, bisa dimulai ya, untuk membacakan ayat Al-Quran. Mungkin teman-teman bisa dibuka juga ya mushafnya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman yang mungkin bisa menjangkau mushafnya atau mungkin bisa lihat langsung di layar sudah ditampilkan sama Kak Operator nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السر والضراء فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dengan menyebut nama Allah, ngasih lagi maafnya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Sadaqallahul adzim. Benar Allah atas segala firman-Nya. Silakan Kak Iva. Masya Allah, jazakillah khair Kak Amelia atas bacaan tilawah yang menenangkan hati. Semoga bisa mendapatkan pahala bagi teman-teman sobat soleh semuanya yang ikut membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Nah, sobat soleh semuanya, terima kasih ya udah hadir dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan update info kajian kita. Jangan lupa follow ya Instagram kita yaitu Khazanah Network, @Story, @jovizah.id, dan juga narasumber kita di malam hari ini, Kak Ines Zakia. Nah, jangan lupa di-follow. Kenapa? Biar teman-teman nggak ketinggalan nih update-update informasi kajian-kajian berikutnya yang nggak kalah menarik tentunya, Sobat Soleha. Dan pastikan juga Sobat Soleha merekomendasikan ya untuk teman-temannya juga di luar sana. Dan siapa tahu nih ada rezeki nggak terduga juga buat Sobat Soleha semuanya. Nah, teman-teman sobat senang semuanya, malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang psikologis klinis remaja dan dewasa yang memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus klinik baik secara individual, kelompok maupun komunitas. Dan isu yang ditangani beliau itu mulai dari penyesuaian diri, low self-esteem, depresi, kecemasan, stres, bipolar, PTSD, hingga community empowerment. Dan sebelum aku kenalin lebih jauh tentang materi kita malam hari ini, kita
Sapa dulu nih pemateri kita di malam hari ini ada Kak Ines. Halo, Assalamualaikum Kak Ines. Halo, Waalaikumsalam, Kak Iva. Bisa dengar suara saya? Jelas? Alhamdulillah jelas Kak. Gimana nih kabarnya Kak Ines di malam hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya lagi agak capek gitu ya. Tapi tadi lihat semangat dari pesertanya dari Sabang sampai Merauke yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Lumayan banyak ya, rame ya malam ini gitu. Dan ternyata kita ada di tempat yang sama, Kak Iva. Kebetulan aku juga dari Solo. Halo, salam kenal. Wah, boleh nih Kak kapan-kapan kita main bareng nih. Oke, boleh-boleh ya, nanti diagendakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya untuk Kak Ines sudah menyempatkan walaupun sedang mungkin fisiknya capek ya. Semoga tetap sehat selalu ya Kak Ines dan semoga lelahnya menjadi lilah juga. Nah, teman-teman sobat Salha semuanya, di sini sudah hadir ya Kak Ines dan saat ini beliau aktif sebagai Asosiat Psikologis di Student Mental Health and Wellbeing Support Universitas Muhammadiyah Surakarta serta juga di layanan konseling mahasiswa Sasmita Jiwa Universitas 11 Maret. Dan dengan pengalaman dan kepeduliannya Kak Ines terhadap kesehatan mental, insya Allah di malam hari ini kita akan mendapatkan banyak insight yang berharga. Nah, mari kita belajar bersama-sama karena aku yakin Sobat Solha juga udah nggak sabar nih ya buat belajar bareng Kak Ines dan kepada Kak Ines kami persilahkan. Waktunya nanti akan diinfokan ya Kak jika sudah melewati, nanti aku infoin ya Kak izin. Oke, Silakan Kak Ines. siap-siap. Ya, terima kasih, Kak Iva. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Gitu ya. Baik. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya. Sebentar. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bisa Kak. Kak, aman Kak. Oke, oke. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seneng banget ya. Malam ini Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini gitu ya. Bahkan mungkin sebelumnya belum saling mengenal gitu ya, tapi kita disatukan dalam satu kegiatan yang sangat positif dan insya Allah berpahala gitu ya. Dalam kajian Jumat malam mengaji ya, judulnya Jumaji. Nah, pada sesi ini mungkin agak beda dari sesi-sesi sebelumnya gitu ya, karena sesi ini nanti kita akan manfaatkan dengan membahas tentang emosi gitu ya. Sebenarnya apa sih emosi itu gitu. Terus tadi yang udah disampaikan ke Iva, kadang kita gampang banget baper. Kenapa sih gitu ya? Jadi nanti kita akan belajar bersama. Jadi sebelumnya perkenalkan, macet ya slide-nya. Belum berubah? Iya, Belum, belum Kak. belum, Kak. Oke, tunggu. Oke. Apakah Ya, sudah ya. Ya. Ya, sepertinya tadi jaringannya agak macet gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan seperti yang tadi udah Kak Iva kenalkan gitu ya. Nama saya Ines Zakia Jaihan gitu ya. Bisa dipanggil ibu-ibu sih sebenarnya gitu ya. Bisa dipanggil Bu Ines atau banyak juga yang manggilnya masih Kak Ines atau Mbak Ines gitu ya. Karena mungkin sering ketemunya sama remaja gitu ya. Jadi alhamdulillah auranya masih sedikit kecipratan Gen Z gitu meskipun saya bukan Gen Z ya. Saya gennya milenial gitu ya, tapi sangat tidak asing gitu dengan teman-teman Gen Z semua. Ya, sehari-hari saya berpraktek di
Karena saya berdomisili di Solo, saya berpraktiknya juga di Solo. Kebetulan di kampus ada di UNS dan ada di UMS. Teman-teman ada nggak yang kuliahnya di UNS atau di UMS? Boleh ya tulis di kolom chat. Oke, langsung saja ya. Oke, pernah nggak sih teman-teman gara-gara satu chat gitu ya, balasan gitu ya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah ngetik banyak-banyak gitu ya, atau butuh berpikir dulu sebelum mengirim chat itu, udah berparagraf-paragraf gitu, tapi hanya mendapatkan respon dari orang yang kita chat dengan tulisan oke gitu. Oke-nya itu hurufnya cuma O dan K gitu ya. Atau mungkin cuma ya, ya-nya cuma Y gitu ya. Huruf Y aja gitu kan ya. Itu biasanya gimana perasaannya? Ya, hanya mungkin mungkin itu adalah situasi yang sangat sederhana ya, tapi ternyata sangat memainkan emosi kita gitu. Ya nggak sih? Pasti rasanya mungkin langsung apa ya, kecewa gitu kan ya, sedikit marah mungkin, atau mungkin jengkel gitu ya. Haha, langsung broken heart gitu ya, apalagi mungkin ditujukannya sebenarnya ini penting gitu, mau disampaikan ke someone special gitu, tapi ternyata jawabannya sangat 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 dingin gitu ya. Tentunya biasanya ini langsung emosinya tergerak gitu, jadi banyak yang dirasakan. Nah, kita sharing dulu ya di awal. Kira-kira apa aja sih? Apa hal yang paling sepele yang pernah bikin teman-teman ini baper? Boleh tulis di kolom chat? Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Oke, iya, pikiran Kak. Haha, di like statusnya. Sedih, chatku nggak dibalas temanku, padahal kangen tapi kayaknya lagi sibuk. Sepele juga ya. Padahal kadang kita lagi pengen share gitu, tapi tiba-tiba nggak mendapat respon seperti apa yang kita harapkan. Dibalas tanpa emot, Kak, jadi bacanya misintonasi. Atau kita baca pakai nada kita. Bener banget, apalagi kalau misal lewat chat, itu bener-bener tidak ada intonasinya. Jadi mau itu titik, mau itu koma gitu ya. Kadang ada orang yang menuliskan chat hanya huruf-huruf saja gitu ya, tanpa titik koma gitu ya. Jadi kita kadang interpretasinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka maksudkan seperti itu. Oke, oke, terima kasih responnya sangat baik sekali ya. Ternyata omongan bikin sakit hati pasti ya, langsung bikin kita emosi diledekin orang. Aku chat panjang tapi cuma di-read aja. Oh, ternyata nggak cuma dibales Oka. Oka tuh masih mending ya, Kak. Kak April ya berarti ya. Ternyata cuma di-read doang itu lebih menyakitkan sih ya memang. Chat nggak dibales. Oke, orang lain jutek dan masih banyak lagi. Iya, ternyata sangat banyak ya, sangat banyak. Terus eh, coba kita tunggu tunggu. Oke, jadi sebenarnya emosi itu apa sih, gitu ya, teman-teman? Emosi itu apa? Jadi emosi itu sebenarnya adalah satu sinyal, gitu ya. Emosi itu adalah satu sinyal. Jadi emosi itu bukan musuh, gitu ya. Dan sebenarnya tidak ada emosi yang salah, gitu ya. Nggak ada emosi yang salah. Emosi itu kalau dalam psikologi kita ada dua macam ya. Emosi itu nggak cuma emosi positif, tapi juga ada juga emosi negatif. Kalau emosi-emosi positif yang seperti kita tahu apa aja, misalnya happy gitu ya, terus bersemangat, terus apa ya, bangga, tapi kadang kita juga merasakan emosi-emosi negatif. Contohnya kesedihan, amarah, kekecewaan, bingung mungkin, sebel, seperti itu ya. Ini sepertinya screen saya macet lagi ya. Atau mungkin dari panitia ada boleh bantu saya?
Boleh Kak, aku bantu ya Kak? Oke, aku stop ya share-nya ya. Oke, mungkin bisa dibantu aja. Soalnya aku menjelaskan udah next, tapi nggak mau jalan. Ya, nah, kalau misal kita tanya gitu ya hari ini kita sedang apa gitu ya, apa yang sedang kita rasakan? Biasanya kalau ditanya nih, teman-teman Solihah semua saling ketemu nih, halo Kak Amalia, apa kabar gitu. Biasanya apa jawabannya? Baik gitu nggak sih? Halo Kak Iva, apa kabar? Baik gitu kan ya. Tapi apakah emang kita sedang baik-baik saja saat itu gitu? Atau apakah sebenarnya ada sesuatu gitu ya, karena sebenarnya it's okay to not be okay gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi kadang kita nggak selamanya happy gitu kan, nggak selamanya bahagia, tapi kadang kita juga sedang merasakan emosi-emosi yang lain. Apalagi mungkin hari ini tadi kita berkumpul di sini gitu kan, gimana, apa kabar, baik-baik, padahal mungkin sebelumnya tadi kuliahnya full banget gitu ya, atau kerjaannya bertumpuk gitu. Sebenarnya aku lagi overwhelmed banget nih Kak, udah sampai burn out juga, mau ngapa-ngapain sebenarnya udah nggak ada energi, nggak ada semangat gitu ya. Tapi luar biasa sekali semangatnya hari ini masih kita berkumpul di sini gitu. Oke, boleh next Kak. Ya, jadi sebenarnya emosi itu adalah reaksi alamiah ya, secara psikologis maupun fisiologis ya terhadap satu situasi. Nah, ini sangat alami terjadi di kehidupan manusia yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan berinteraksi, gitu ya. Tapi dengan kita bisa memahami dan mengelola emosi, itu dapat meningkatkan kualitas hidup serta membangun hubungan yang lebih sehat juga, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada emosi yang salah, ya. Termasuk emosi negatif itu bukan sesuatu yang salah, itu sangat manusiawi. Yang penting adalah bagaimana cara kita meresponnya seperti itu. Boleh next? Oke, jadi yang pertama kita pengen coba dulu ya untuk kita kenali dulu emosi kita gitu. Jadi mengenali emosi ini adalah langkah pertama gitu ya yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Mungkin dari secara fisiologis ya. Fisiologis tuh sebenarnya tubuh kita udah ngasih sinyal loh. Kalau kita sadar gitu kan ya. Kalau kita sadar, misalkan kita lagi sedih ya kan. Biasanya tubuhnya kan jadi lemas. Atau mungkin kita lagi takut gitu ya. Kuliah tiba-tiba presentasi dadakan gitu kan ya, langsung tegang kan biasanya, jantungnya berdegup kencang seperti itu mungkin kita sedang cemas, sedang merasakan takut, sedang merasakan khawatir seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa untuk memberi label emosi itu. Jadi saya sedang merasa apa, oh aku nih kayaknya lagi marah gitu ya. Mana bisa Kak marah kok sesantai itu gitu. Marah ya marah aja gitu kan ya. Tapi coba kita eh, refleksi dulu gitu ya. Ketika sinyal-sinyal tubuh itu sudah berkata gitu ya, udah berbunyi gitu ya. Berarti kan dia udah ada reminder gitu ya buat kita. Oh, kayaknya aku lagi marah nih. Terus nanti apa gitu responnya gitu. Kita labelin dulu. Oh, ini aku lagi marah. Karena dengan melabeli emosi sendiri, ini sebenarnya kita juga membantu otak menenangkan sistem limbik. Jadi di dalam otak sendiri itu ada sistem limbik yang memang tugasnya adalah concernnya adalah mengatur emosi gitu. Ya, jadi nggak setiap emosi itu harus langsung direspon gitu. Ya, kemudian kita juga bisa dengan emotional check-in. Tadi marahnya kira-kira skalanya dari 1 ke 10 ada di angka berapa sih? Kalau misalnya di angka berapa? Di angka 8 atau di angka 10 berarti kan sedang sangat memuncak ya. Nah, itu kita namain dulu. Oh, aku sedang marah. Marahnya di level 10 nih. Gitu. Diem aja dulu. Jangan terlalu mudah bereaksi. Oke, boleh next. Nah, jadi semua apa yang kita rasakan, semua emosi yang datang itu semuanya valid ya. Dan nggak apa-apa, kita memiliki semua emosi itu nggak apa-apa. Boleh next. Oke, nah salah satu emosi negatif yang paling sering muncul itu adalah emosi marah ya.
kan mungkin paling kerap muncul gitu ya. Padahal marah itu manusiawi. Contoh tadi yang udah teman-teman share gitu ya, responnya mungkin minim, terus nggak cuma di read doang Kak gitu ya, readnya nggak dimatiin lagi. Jadi aku udah tahu nih ternyata udah ngerit tapi ternyata nggak ada balasan gitu kan ya. Kecewa, marah gitu ya. Tanda-tandanya apa? Biasanya tadi ya, jantungnya detaknya cepat gitu. Terus kaku gitu tubuhnya, rahang mengencang gitu kan ya. Terus secara psikologis juga mungkin sebenarnya ada dorongan untuk pengen balas gitu kan ya. Pengen balas gitu, pengen membalas sesuatu. Apalagi kalau kita misal marah, disikapin teman yang membuat kita marah, rasanya tuh apa ya, sangat berenergi untuk ingin membalas gitu ya karena apa tuntutannya keadilan nggak bisa dong aku nggak kayak gitu dong langsung pengen jelasin aja gitu secara kognitif juga otak kita berpikir bahwa nggak adil ini ada yang salah nih aku harus melawan biasanya kayak gitu ya kan tapi biasanya ketika emosi marah ini datang dan kita sangat reaktif ya sangat reaktif atau mudah bereaksi atas emosi itu biasanya yang datang apa di akhir penyesalan gitu nggak sih? Iya nggak sih? Akhirnya kita juga balesnya marah-marah dengan nada tinggi gitu kan ya. Terus mengeluarkan mungkin kata-kata atau sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita keluarkan gitu kan. Akhirnya keluar semua gitu. Jadi teman-teman bisa gitu ya. Ini ada beberapa langkah sadar yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah justru pause dulu ya. Pause dulu. Beri jeda antara stimulus dan reaksi pasti stimulusnya tadi tuh sebenarnya sangat menggoda untuk direspon gitu kan ya. Tapi coba tahan diri untuk stop sejenak gitu ya. Terus juga ini ada satu teknik gitu ya, satu teknik sebenarnya ini paling sederhana yaitu teknik nafas 478. Sangat mudah sekali gitu ya dan secara apa ya? Penelitian gitu ya, ini juga sangat efektif gitu ya pada banyak orang gitu ya, cukup works gitu untuk orang-orang dalam merilis emosi gitu ya. Jadi bisa mengurangi tension, mengurangi ketegangan gitu ya. Caranya adalah 4 detik gitu ya, kurang lebih 4 detik kita ambil udara lewat hidung, kemudian 7 detik kita tahan di perut, dan 8 detik kita keluarkan lewat mulut gitu. Kita boleh coba yuk latihan bareng-bareng yuk. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan. Ya, seperti itu. Kadang kalau kita marah, kadang kita cukup pause dulu, terus kita coba tadi, pernafasan tadi gitu ya. Tidak harus semua situasi itu langsung kita respon gitu ya. Justru ketika saat itu kita respon, mungkin akan ada beberapa hal yang nantinya justru kita sesali gitu ya. Jadi ketika itu belum kita respon ya it's okay, nggak masalah gitu. Nanti akan ada saatnya untuk kita merespon gitu. Terus coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya kalau misal aku marah tuh untuk apa? Terus apakah marah itu solutif gitu? Atau justru tadi menciptakan hal-hal yang berending ke penyesalan gitu. Next. Oke, terus kenapa kita bisa baper gitu ya? Baper itu apa sih? Baper itu kan kalau singkatan ya, bawa perasaan gitu kan ya. Perasaannya datangnya secara berlebihan gitu kan ya. Emosinya ternyata terasa lebih besar gitu daripada konteks aslinya gitu kan. Atau mungkin reaksinya tidak proporsional gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya baper sendiri ini juga sinyal. Ternyata bisa jadi ada something wrong nih di diri kita gitu. Bisa berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri di sini aku tuliskan adalah ada self esteem yang rendah, yaitu ketika seseorang memandang dirinya ini negatif. Nah, jatuhnya komentar kecil aja rasanya jadi kayak satu ancaman gitu ya, atau satu yang sangat menyakitkan. Atau mungkin ada unfinished business gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Atau mungkin sebenarnya
secara tidak sadar gitu ya, ternyata di dalam diri kita itu ada luka atau trauma yang belum sembuh gitu. Atau mungkin justru kita belum sadari itu gitu ya. Dan pengalaman luka atau trauma gitu kadang kalau sekarang ya kita di usia remaja atau usia dewasa, mungkin rasanya berjalan aja gitu kehidupan gitu. Tapi kadang trauma ini tuh gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Nanti ketika sudah ada gejalanya, gejala-gejala masalah psikologis atau mungkin mengarah ke suatu gangguan, nah nanti baru terlihat seperti itu. Bisa jadi karena juga overthinking gitu kan ya, sering memikirkan hal-hal secara berlebihan, ya, sering memiliki asumsi-asumsi pribadi dan itu dianggap benar gitu kan ya. Padahal belum klarifikasi ya. Kalau dalam Islam kita bilangnya belum tabayun gitu kan ya. Kemudian bisa juga terjadi karena mungkin adanya kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi gitu ya, mungkin dalam dulu pengasuhan gitu kan ya, tidak terbiasa didengar, tidak terbiasa diapresiasi, merasa tidak memiliki tempat aman untuk bercerita, bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk gimana sih aku mengekspresikan emosi ini secara sehat, bahkan itu bisa terjadi dari kecil pun nggak terbiasa. Misal, anak kecil mau nangis aja kayak, jangan nangis, nggak usah cengeng, cuma kayak gitu aja. Ya, simple kan? Padahal ketika anak kecil terjatuh, dia merasakan sakit pastinya ya. Dia sedih gitu. Ketika anak masih kecil gitu ya, usia anak-anak, bahkan secara kognitif pun dia belum mampu gitu ya untuk berpikir gimana caranya langsung bangkit gitu ya. Kita aja yang remaja, misal kita lagi patah hati gitu ya, bisa nggak sih langsung move on? Pasti butuh proses kan? Pasti butuh proses. Nah, ini tadi juga bisa bisa menjadi penyebabnya. Jadi mungkin ada perasaan ingin dihargai gitu, ingin dianggap penting, terutama pada masa-masa remaja ya. Masa-masa remaja ini kan fasenya mencari jati diri, ya kan? Kalau menurut teori psikososialnya itu ada identity versus role confusion gitu. Jadi ketika tugas perkembangannya ini terpenuhi, maka dia akan tahu siapa dirinya. Dia akan bisa pegang value-value, nilai-nilai tentang dirinya. Siapa sih aku? Aku harus gimana sih? Jadi dalam pertemanan dia juga tidak gampang untuk terbawa arus gitu. Tapi ketika ini tidak terpenuhi gitu ya, dia akan confuse gitu ya, confuse akan rule gitu ya. Dia akan kebingungan, nggak punya model yang ingin dia tiru gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin lebih mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya itu bertentangan dengan nilai-nilai gitu ya. Mungkin sebenarnya di dalam keluarganya dia punya nilai Islam yang kuat gitu misalnya gitu ya. Dia sebenarnya tahu di masa remaja mungkin pacaran itu bukan sesuatu yang diperbolehkan gitu kan ya. Tapi karena tadi kebutuhannya tadi tidak terpenuhi gitu ya. Dia bisa jadi apalagi di masa remaja ini gitu ya, bisa jadi arahnya ke sana itu sebenarnya dia tahu dia paham gitu tapi kontrol impulsnya ini yang masih susah gitu biasanya akhirnya terpengaruh juga bisa jadi juga disebabkan oleh faktor eksternal antara lain mungkin pola komunikasi orang lain ya gimana orang lain ngomong ini adalah faktor eksternal ini adalah sesuatu yang kadang kita nggak bisa kontrol gitu ya gimana orang lain ngomong, gimana orang lain ngerespon kita gitu kan ya. Terus lingkungan yang mungkin tidak sehat gitu kan ya. Apalagi kita sekarang hidup nggak cuma lingkungan dunia nyata aja, justru seringnya di dunia maya gitu ya. Dunia maya ketika dimanfaatkan secara positif jatuhnya seperti ini mungkin ya. Kita bisa kajian yang saling bisa memberi manfaat gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya mungkin banyak terjadi gitu ya, justru dari media sosial itu di situ banyak jadi social comparison. Kita justru membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa orang lain memiliki hidup yang lebih nikmat gitu kan ya. Padahal yang ditampilkan di sosial media biasanya ya seneng-senengnya aja gitu. Struggle-nya, gimana dia caranya bisa ke situ, biasanya jarang untuk diceritakan
ya kan? Kemudian bisa jadi karena kurangnya ruang ekspresi yang sehat juga. Boleh next? Oke, jadi eh, gimana sih caranya memetakan dan memutus rantai pikiran yang negatif? Jadi biasanya sebelum adanya emosi itu muncul, itu kita main dulu di pikiran gitu ya. Dan ketika emosinya negatif, biasanya pikirannya juga negatif gitu kan ya. Nah ini kalau di teori cognitive behavior itu ada namanya ABC gitu. Jadi ada activating event atau sebenarnya seperti antecedent gitu ya. Dia adalah situasi gitu, satu situasi yang memunculkan belief gitu, keyakinan, kemudian ada konsekuensinya. Jadi contoh, misalnya hal yang terjadi adalah teman tuh nggak ngebales WA gitu ya. Keyakinan kita karena pikiran kita negatif ya, jadi kita punya keyakinan, jangan dia ilfil ya sama aku ya. Terus konsekuensinya, emosi kita jadi sedih, marah gitu kan. Perilaku kita ya udah deh besok nggak WA lagi deh, menjauh yang mungkin sebelumnya sangat deket gitu ya, bestie banget gitu ya, tapi karena tadi ekspektasi kita doang gitu ya, asumsi kita doang, akhirnya kita memutuskan untuk menjauh padahal belum tentu itu yang terjadi. Nah, kita di sini bisa menantang pikiran itu dengan pertanyaan apa bukti nyata pikiran ini, terus mereframe-nya menjadi yang lebih positif. Oh, mungkin dia lagi sibuk gitu. Jadi kita nggak harus overinterpretasi gitu kan ya. Ya, apalagi sekarang usia remaja menuju dewasa, mungkin kebanyakan di sini ya, remaja menuju dewasa atau mungkin sudah dewasa gitu aja. Jadi cukup bisa memikirkan gitu ya, memikirkan sejenak. Tidak perlu langsung reaktif dalam merespon suatu situasi. Oke, boleh next, Kak. Nah, kita juga penting juga untuk bisa asertif dalam mengkomunikasikan emosi ini, mengkomunikasikan perasaan. Asertif dalam emosi ini maksudnya apa? Artinya adalah jujur, namun tetap sopan dan tidak menyalahkan gitu. Jadi ini ada formulanya loh. Ini udah saya tuliskan di situ biar gampang ya. Jadi alih-alih daripada kita marah-marah ya, kamu kenapa kemarin nggak balas chat aku? Padahal kan besok kita harus ini ngurus kajian ini, kenapa aku sendiri gitu, mungkin ya yang kerja gitu ya, mungkin panitia-panitia gitu kan ya. Gitu. Alih-alih kita marah-marah dan meluapkan semua kata-kata yang mungkin ternyata tidak enak didengar, lebih baik untuk komunikasi ini dilakukan secara asertif. Katakan saja apa yang kalian rasakan gitu. Aku ngerasa titik-titik gitu ya, emosinya apa. Ketika situasinya apa. Dan aku pengennya apa, kasih permintaan yang jelas gitu ya. Apalagi sebagai seorang perempuan kita sering meraba-raba gitu kan ya. Sama temen aja kadang kamu harus ngerti dong perasaan aku gitu kan ya. Jangan sampai ini terbawa nanti teman-teman solihah ini sampai nanti merit gitu ya, terus punya pasangan, terus ketika komunikasi ini tidak terjalin dengan sehat, jatuhnya apa? Tadi, keinginan untuk dimengerti. Kamu harusnya tahu dong perasaan aku. Padahal kadang pasangan kita, teman kita itu bukanlah peramal dan bukanlah cenayang gitu ya, yang tanpa kita ngomong apa yang kita rasakan mereka langsung tahu gitu. Justru yang lebih sehat, yang lebih dewasa adalah kita komunikasikan itu secara asertif. Contoh, aku ngerasa sedih saat kamu kemarin lupa hadir di acara itu gitu ya. Aku harap lain kali bisa kabarin dulu. Contohnya gitu. Aku sebenarnya kecewa banget kemarin tiba-tiba kamu nge-cancel gitu aja gitu. Besok kabarin dulu ya, jauh-jauh hari gitu. Atau mungkin selanjutnya ternyata teman kita itu punya alasan yang jelas. Nah, nanti komunikasinya jadi lebih enak. Jadi lebih bisa saling menerima. Seperti itu. Next. Oke, jadi di sini saya tuliskan sebenarnya ada beberapa doa gitu ya dan amalan untuk kita belajar mengelola emosi gitu ya. Mungkin ini bukan mengendalikan gitu ya, karena mengendalikan langsung magic gitu ya, emosi terkendali gitu ya. Tapi bisa juga nanti ada doa saat marah. Jadi saat kita marah gitu ya, tadi selain kita mungkin tidak terlalu reaktif, terus kita pause dulu sebelum merespon gitu ya.
Kita pause dulu, kita reflect dulu ke diri kita, dilabelin dulu tadi emosinya apa gitu kan ya. Terus baru kita mungkin ngasih respon, ada juga amalan-amalan yang bisa kita lakukan gitu ya selain itu, selain tadi. Gitu. Jadi kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah gitu ya, itu ada doa gitu ya. Saat kita marah, paling simpelnya adalah baca ta'awudz gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Karena itu artinya adalah kan aku berlindung pada Allah gitu ya dari setan yang terkutuk gitu kan ya. Karena kalau dalam Islam kadang marah itu datangnya dari setan. Sebenarnya ada juga doa yang lebih panjang tapi tidak saya tuliskan di sini. Doanya adalah Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah marahnya hatiku, dan selamatkanlah aku dari setan. Seperti itu. Di hadis riwayat Abu Daud juga dijelaskan bahwa ketika kita marah, sebaiknya kita berwudu. Atau mungkin saat kondisi kita sedang berdiri dan kita marah, sebaiknya kita duduk. Kemudian mungkin kalau misal sebelumnya kita duduk, kita marah, mungkin kita bisa berbaring. Jadi merendahkan posisi seperti itu. Beberapa amalan zikir juga bisa mungkin lebih menenangkan hati sehingga kita lebih terbiasa untuk mengelola emosi kita. Salah duanya gitu ya adalah haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dia sebaik-baiknya pelindung. Bisa juga teman-teman solehah, amalan-amalan rutin yang mungkin memang sudah biasa dilakukan ya, seperti mungkin sholat malam bisa sholat tahajud, itu juga bisa melatih pengendalian emosi, pengendalian diri juga ya kan, karena kita mau untuk berdiri gitu ya, di hadapan Allah gitu, bersimpuh di hadapan Allah di saat yang lain sedang beristirahat gitu ya, sedang beristirahat, ingin bersantai, tapi kita mau hadir di situ. Kita bisa curhat di situ sama Allah. Biasanya waktu-waktunya juga waktunya lebih intimate ya. Dan di situ biasanya kita secara emosi juga kita rasa-rasanya lebih terhubung gitu ya sama Allah gitu. Bisa juga dengan muhasabah diri sebelum tidur. Jadi sebelum tidur mungkin bisa refleksi, sehari ini ngapain aja sih gitu, lebih banyak kebaikan atau mungkin ada keburukan yang udah dilakukan di hari ini, kita bertaubat sebelum tidur. Itu bisa juga dilakukan. Ya, jadi banyak juga beberapa klien gitu ya, yang mereka memiliki masalah kecemasan gitu ya, atau mungkin masih dalam kondisi gangguan mood yang lain, contohnya depresi gitu ya, itu berpengaruh juga pada tidur gitu ya. Tidurnya jadi bermasalah. Bisa jadi insomnia mungkin, jadi susah tidur gitu ya. Sehari cuma tidur mungkin 2 jam, atau mungkin dalam sehari 2 hari nggak tidur. Untuk kondisi-kondisi berat kadang seperti itu. Atau mungkin justru hipersomnia gitu ya. Jadi nggak cuma insomnia teman-teman, ada yang namanya hypersomnia. Ini justru tidurnya berlebih. Ayo, siapa yang biasa tidur berlebih gitu ya. Tapi tidur berlebih di sini biasanya dalam range waktu 10 jam, 12 jam, 14 jam, atau mungkin sampai seharian, dan itu dia justru setelah tidur panjang, bukannya merasa berenergi, tapi tetap aja letih gitu. Itu biasanya termasuk salah satu deteksi gitu sih ya, deteksi dini gitu. Ternyata mungkin ada sesuatu yang salah secara psikologis gitu. Jadi boleh banget untuk datang ke psikolog. Seperti itu. Nah, biasanya untuk teman-teman yang sedang memiliki masalah seperti ini, itu juga banyak dilakukan refleksi sebelum tidur gitu. Jadi tadi perlatihan pernafasan, atau mungkin ada tools-tools lain yang kita berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi ketika hati bising oleh emosi, mari kembali pada pemilik hati, pemilik ketenangan. Boleh next, Kak? Oke, di sini untuk sebelum mengakhiri, kita pengen ada mini case study gitu ya.
sangat mudah gitu ya ketika tiba-tiba ini pura-puranya ada teman bilang, kamu kok kurusan? Malah seneng ya kalau kamu kok kurusan ya. Atau mungkin kita ubah gitu ya. Kamu kok gendutan gitu ya. Itu mungkin akan lebih sensitif gitu ya untuk wanita gitu ya. Karena wanita biasanya inginnya kurus. Kebanyakan. Ada juga sih yang pengen gendut gitu. Tapi kebanyakan pengen kurus gitu. Kamu kok gendutan gitu. Nah, gimana respon kita kira-kira? Coba tulis dong di kolom chat. Tiba-tiba teman-teman ada yang teman kalian bilang, atau mungkin udah teman dekat sih, kamu kok gendutan sih? Gitu. Marah, kesel banget, tiba-tiba jadi insecure gitu ya, overthinking. Emang iya ya gitu. Habis itu nimbang sehari 5 kali gitu ya kak ya, kak Insan ya. Hehe, nggak apa-apa, gemoy. Aku masya Allah, alhamdulillah kalau gemuk. Berarti kakak pengen gemuk ya. Berarti dibalik nih, kamu kok kurusan gitu gimana coba? Hex, diam sambil meratapi Kak. Oke, meratapi di pojokan ya Kak ya. Sekarang udah dibawa santai aja. Jawabnya iya, happy soalnya. Oke, good. Overthinking Kak, aku anggap bercanda aja. Ya, jadi ada macam-macam reaksi ya. Nah, reaksi yang pertama biasanya baper nih. Emang iya ya, gitu kan. Emang iya ya. Perasaan enggak deh, cuma nambah 0,5 kilo gitu kan ya. Terus nimbang gitu kan ya. Terus besoknya makannya skip sarapan. Tapi tiba-tiba makan siangnya 2 porsi gitu kan ya. Aduh, ternyata bukan solusi gitu. Kita jadi baper, overthinking, justru atau mungkin justru lebih parah lagi kita jadi benci sama diri sendiri gitu kan. Kita yang sebelumnya merasa self-worth-nya ada gitu kan ya, merasa diri kita nggak masalah gitu, terus tiba-tiba jatuh gitu kan ya. Emang iya ya gitu. Nah, biasanya ketika seperti ini reaksi yang langsung overthinking, baper, terus benci diri sendiri itu biasanya di pikiran mereka adalah, oh, apakah aku tidak cukup menarik? Biasanya seperti itu ya. Itu mempengaruhi tadi self worth, self confidence gitu. Jadi nggak percaya diri, padahal sebelumnya mungkin aman-aman aja kita. Tapi di sisi lain kita juga bereaksi, bisa bereaksi yang lebih sehat ya. Dengan tadi, coba sadari dulu perasaannya kayak gimana gitu kan ya. Meskipun agak kesel saat itu, oh iya aku kesel gitu. Aku keselnya level 8 nih gitu ya. Kita maknai ulang dulu, kita lihat dulu. Emang iya ya. Terus akhirnya tidak menyalahkan diri sampai seperti Kak siapa ya tadi ya yang akhirnya jawab, oh iya kok, iya karena aku happy ya. Thank you gitu ya. Udah bisa slide gitu ya. Kita jawabnya gitu. Oke, luar biasa sekali. Masya Allah, ini bener kan, Din? Oke, bener Kak. Aku pun masih mencari tipsnya. Oke, oke, boleh next. Nah, di sini ada beberapa afirmasi gitu ya. Afirmasi untuk kita dalam hal pengelolaan emosi gitu ya. Jadi, yang pertama ada, aku mampu menahan amarah karena aku ingin dicintai Allah. Ya, aku memilih respon yang menenangkan, bukan reaksi yang membakar. Karena menahan diri adalah bentuk ketakwaan. Kemudian, setiap rasa yang aku alami bisa jadi ladang pahala jika aku kelola dengan sabar. Emosi bukanlah dosa, marah bukanlah dosa, tapi reaksi yang terjaga bisa bernilai ibadah. Kemudian, aku tidak membiarkan perasaan menguasai imanku. Perasaanku boleh datang dan pergi, tapi iman menuntunku untuk respon yang lebih baik. Gitu, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, next, Kak. Nah, ini ada pura-pura ingat testimoni nih dari Solehah Story gitu. Jadi di Al-Quran sendiri, di surah Ali Imran ayat 134, itu menjelaskan gitu ya. Jadi kandungan ayat ini adalah ternyata tentang emosi. Salah satunya ya. Jadi mengelola emosi itu juga merupakan satu jihad melawan nafsu gitu ya. Karena Allah mencintai hamba yang menahan amarahnya dan memaafkan sesama gitu ya. Semoga teman-teman di sini
teman-teman solihah semua gitu ya, senantiasa bisa lebih apa ya, semangat gitu ya, berproses gitu ya, berproses untuk lebih lihai dalam mengelola emosi gitu ya. Tidak semua emosi harus langsung reaktif atau harus langsung kita respon saat itu juga. Kadang ada emosi-emosi, utamanya emosi negatif itu justru kita reflect dulu ke diri kita gitu ya. Kita reflect dulu, maksudnya apa? Oh, aku sedang merasa ini gitu. Sehingga nanti kita bisa meresponnya dengan lebih bijak. Pun kalau misal itu ada sesuatu ketidakadilan atau sesuatu yang harus dijelaskan, teman-teman boleh untuk menjelaskan itu di lain waktu ketika kondisi emosinya sudah stabil. Ya, itu biasanya akan lebih bijak. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Nanti kita boleh sharing-sharing atau mungkin boleh tanya, nanti aku akan jawab. Oke, aku kembalikan ke Mbak Iva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya Sobat Soleha semuanya ya. Kita dapat banyak insight baru ya dari Kak Ines nih. Nah, tapi Sobat Soleha, rasanya nggak afdol ya kalau kita cuman dengerin doang nih, tapi kita nggak diskusi. Nah, mungkin boleh nih Sobat Soleha, mungkin dari tadi udah gatel gitu ya, jari-jarinya pengen bertanya gitu ya, atau mungkin pengen langsung menyampaikan, boleh banget ya, raise hand dulu. Nanti kita kasih kesempatan nih buat Sobat Soleha yang ingin bertanya. Oke, wah sudah gercep banget nih Kak Ines ya. Ada Kak Amelia, Kak Yensi, sama Kak April. Mungkin boleh nih dari Kak Amelia, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Kak Iva. Izin Bu Ines mau nanya Iya. mengenai yang tadi memetakan dan memutus rantai pikiran negatif gitu. Di bagian belief itu ada pikiran kita yang otomatis menjudge Hmm. sesuatu yang belum tentu belief kita itu bisa jadi salah gitu. Nah, tips dari Bu Ines nih gimana supaya kita bisa atau memperbaiki belief atau apakah ada kebiasaan tertentu yang perlu kita pupuk untuk memperbaiki belief-belief kita yang bisa mengarahkan kita ke pikiran otomatis yang keliru malah tuh. Gimana Bu Ines? Terima kasih Bu Ines. Iya, Nah, iya. Terima kasih juga Mbak Amelia untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya apapun yang kita rasakan itu natural ya, alami gitu ya jatuhnya ya. Nah, tadi kan tekniknya kan teknik CBT. Sebenarnya itu ada dalam restrukturisasi kognitif namanya gitu kan ya. Kalau misal pernah ke psikolog gitu, kadang kita dikenalkan dengan teknik-teknik gitu ya dalam konseling kognitif atau mungkin kognitif behavior gitu. Memang biasanya dipakai ketika ada pikiran yang terdistorsi. Pikiran terdistorsi itu adalah memang pikirannya ada yang salah di situ. Distorsi kognitif ini modelnya macam-macam. Ada yang namanya overgeneralisasi gitu. Jadi karena satu kejadian, terus mengeneralisasikan apapun menjadi kejadian tersebut. Ada juga mungkin namanya personalisasi gitu ya. Padahal satu situasi yang sebenarnya itu bukan salah dia, tapi dia merasa itu tanggung jawab dia juga dan macam-macam lagi gitu ya, macam-macam lagi, sangat banyak distorsi kognitif ini. Nah, biasanya itu kita arahkan untuk namanya restrukturisasi kognitif ya. Jadi memang ketika ada pikiran negatif ini, ada distorsi kognitif ini, biasanya kan menimbulkan satu perasaan yang tidak enak kan ya. Biasanya mungkin ada apa ya, contoh mungkin marahnya nanti kita kita journaling juga gitu, kita tulis juga di level berapa gitu. Dan distorsi kognitif ini memang akan memunculkan satu pikiran otomatis yang juga negatif gitu. Nah, itu memang untuk teknik ini kita biasa untuk selanjutnya adalah membuat pikiran penentang gitu. Jadi ada pikiran otomatis, tapi kita juga akan membuat pikiran penentang. Apa itu pikiran penentang? Adalah lawannya dari pikiran otomatis. Jadi memang sebenarnya jatuhnya sedikit dipaksakan gitu kan ya.
Kalau misal pikiran negatif kita apa, kita tulis dulu nih. Kalau misal pikiran otomatis kita gini, berarti lawannya apa? Nah, itu kita tuliskan di pikiran penentang gitu. Ketika kita merefleksi lagi dan mencoba memikirkan pikiran penentang itu gitu ya, sambil kita baca, terus kita hayati gitu ya. Oh, mungkin tidak seperti itu gitu. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain gitu. Kan pikiran alternatif yang lebih sehat. Nah, itu biasanya emosi kita juga mereda gitu. Mungkin tadi ada marah, marahnya juga mereda. Marah mereda, kekecewaan mereda, ketakutan mereda, itu tidak harus yang ekstrim ya. Atau mungkin kalau ekstrim itu malah kesannya sebenarnya kayak malah dibuat-buat gitu kan ya. Mungkin dari 10 tiba-tiba jadi satu atau dua gitu kayak kayak hampir nggak mungkin sebenarnya karena semuanya mungkin butuh proses ya. Butuh proses. Jadi kadang kalau kita marahnya mungkin menurunnya satu level atau dua level aja itu nggak apa-apa. Itu namanya proses gitu ya. Nanti kita ulang lagi seperti itu. Kayak gitu sih Mbak Amelia. Baik, Bu Mungkin Eni. udah menjawab atau masih ada yang kurang? Eh, jadi itu kita maksudnya pas awal kita tahu itu kita mengalami distorsi, itu gimana, Bu? Mhm. Awal kita Ini tahu. biasanya ini sudut pandang objektif sih ya. Biasanya kalau teman-teman datang ke psikolog gitu kan ya, kadang kita nggak sadar gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu ternyata adalah pikiran yang belum tentu benar gitu. Jadi biasanya ini pandangan objektif seperti itu. Tadi makanya aku kasih satu contohnya yang mungkin cukup sederhana biar bisa teman-teman praktekkan gitu. Tapi kalau misal teman-teman tiba-tiba ada satu situasi atau satu pikiran yang teman-teman juga sulit untuk memahami sebenarnya aku lagi ngapain sih? Lagi kenapa sih aku kok tiba-tiba aku sedih terus gitu? Nggak jelas tanpa alasan gitu. Bisa jadi itu nggak tanpa alasan gitu ya. Nah, kita kalau teman-teman datang nih ke psikolog ya, kita akan mencoba gitu menggali sebenarnya karena apa gitu. Dan mungkin karena stigma di masyarakat ya, masyarakat kita secara umum biasanya kalau datang ke psikolog, ngapain? Emang selemah itu kamu gitu. Atau mungkin ibadahmu kurang kali, imannya kurang gitu kan ya, masih seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, rasa-rasanya stigmanya masih sangat negatif ya. Tapi sebenarnya dengan teman-teman aware gitu ya, memiliki kesadaran terhadap apa yang teman-teman rasakan, terhadap apa yang teman-teman pikirkan, terus teman-teman mau coba dulu datang gitu ya. Itu bukanlah satu bentuk kelemahan, justru itu satu bentuk keberanian yang teman-teman lakukan gitu. Gitu. Jadi aku sangat appreciate pada siapapun yang udah berani gitu ya untuk datang. Karena membuka masalah, membuka luka untuk menceritakan itu tentunya nggak mudah ya. Tapi paling nggak kesadaran untuk kita memulai dulu. Memulai untuk proses pemulihan. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Seperti itu Mbak Amelia. Itu ya. Makasih, Bu Ines. Ya, sama-sama. Lucu banget ini Mbak Adinda. Aku jajan tapi overthinking terus jadinya BB stabil deh. Yeay. Jadi nggak apa-apa ya Mbak overthinkingnya ternyata untuk mengimbangi jajan. Oke, boleh dilanjutkan Mbak Iva? Oke, terima kasih ya untuk Kak Amelia yang sudah bertanya. Semoga terjawab ya dari jawaban Kak Ines. Selanjutnya kita ke Kak Yansi. Silakan Kak Yansi bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya. Oke, Kak. Suaraku kedengaran, Kak? Jelas. Kedengaran Kak Yansi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Sebelumnya aku izin konfirmasi dulu, Kak. Apa boleh bertanya di luar dari pertanyaan? Ah, apa boleh bertanya di luar dari pemaparan? Kak, Kalau bertanya di luar dari pemaparan nanti jatuhnya konseling mungkin ya, atau mungkin bisa sampai berjam-jam gitu. Kalau bisa sih, pertanyaannya mungkin masih sekitar dengan apa yang kita bahas hari ini dulu kali ya. tentang Bapak. Sebenarnya aku pengen sih, pengen, jadi hari ini kita spesial ya, Kak Iva ya, izin gitu ya. Nanti boleh gimana panitia atur gitu. Nanti boleh deh satu atau dua teman-teman solihah di sini dapat konseling gratis dari aku. Nanti enaknya gimana ya? Nanti panitia boleh atur dia nanti di akhir sesi, oke? Silahkan Kak Yansi. Oke, Kak.
mungkin ini agak sedikit masuk di Hmm. tengah apa ke astagfirullah. Jadi kan kalau misal kita lihat manusia ini adalah sebagai makhluk sosial. Jadi bagaimana cara Hmm. kita biar kita menjadikan diri sendiri itu sebagai teman terbaik di tengah ketergantungan dengan manusia, manusia atau teman-teman lain. Itu aja Kak. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Yansi. Mungkin karena sebenarnya ini bukan pertanyaan yang diinginkan ya, gitu ya. Jadi mencari pertanyaan yang lain gitu ya Kak Yansi. Iya, jadi Kak Yansi dan teman-teman solihah yang lain gitu. Kalau secara psikologis gitu ya, sebenarnya ketika kita itu sehat secara psikologis, ya itu biasanya fokus kita, concern kita gitu ya, itu justru ke diri sendiri. Tadi ya, balik lagi ya yang aku jelasin di awal. Banyak hal-hal di dunia ini yang di luar kendali kita gitu ya. Termasuk tadi respon orang lain, kalau di kita bahas tentang emosi gitu ya. Bahkan mungkin pola asuh yang orang tua berikan ke kita ya, mungkin nggak selamanya sesuai apa yang kita harapkan gitu ya. Bahkan siapa orang tua kita gitu kan ya. Mungkin ada teman-teman yang apalagi yang biasanya rentan gitu ya dengan masalah-masalah psikologis, biasanya dia nggak dapat secure place dari keluarga yang justru harusnya memberi itu gitu. Terus the future, the past gitu kan ya. Masa lalu, masa depan itu di luar kendali kita gitu ya. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan yaitu adalah banyak nih di konten-konten psikologi apa diri kita sendiri gitu. Jadi ekspektasi kita, gimana cara kita merespon orang, kita mau berpikir apa, itu adalah di bawah kendali kita ya. Dan sebenarnya individu yang lebih sehat secara psikologis gitu, dia lebih concernnya ke dirinya sendiri gitu. Jadi kenapa teman-teman itu banyak mengalami masalah psikologi gitu ya? Biasanya dia fokusnya tuh ke banyak hal gitu ya, ke banyak hal di lingkungannya nggak bisa dia kendalikan gitu. Jadi rasanya sangat susah, bahkan itu bisa berpengaruh ke dirinya gitu. Ya, tapi ketika kita lebih concern sama diri kita sendiri, apalagi di usia remaja gitu ya, atau mungkin dewasa awal, coba kita tulis ulang goals kita apa gitu. Kita bisa dengan journaling juga Kak Yensi gitu kan ya. Di journaling itu biasanya sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi gitu ya yang membantu kita journaling. Di situ kita bisa menuliskan emosi kita apa, perasaan kita saat itu apa. Kemudian bisa take picture juga, bisa record voice juga di situ. Fokus aja sama diri sendiri gitu ya. Karena ketika kita lebih fokus dengan yang ada di luar diri kita gitu, itu biasanya justru nanti akan lebih rentan mengalami masalah psikologis gitu. Memang kita makhluk sosial gitu ya. Memang kita makhluk sosial, tapi bergaullah secukupnya gitu. Bergaul secukupnya, bergaul secara baik. Kalau Kak Yensi merasa itu hal yang baik gitu, lakukan gitu ya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk bersikap seperti apa yang kita minta gitu ya. Jadi be kind of yourself gitu ya. Mending kita fokus aja ke diri kita sendiri, apa yang bisa kita reach, karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti insya Allah juga akan apa ya, menarik gitu ya, menarik teman-teman yang baik juga, menarik lingkungan yang baik juga. Kayak gitu Kak Yansi. Ada Oke, feedback mungkin? gimana Kak Yansi? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada feedback? Aku izin feedback sedikit Kak. Kalau misal Ya boleh, kita boleh. kan sebagai umat umat muslim ini harus memikirkan muslim-muslim yang lain seperti itu Kak. Iya, Tapi betul. jika kita belum ada pada posisi terbaik, apakah itu dianjurkan atau mending kita perbaik perbaiki dulu diri kita sendiri nanti kalau udah baik baru kita me apa ya kita itu mentransferkan Ya, ke orang lain oke, gitu. oke. Jadi sebenarnya untuk apa ya, menciarkan kebaikan gitu ya, atau mungkin mengingatkan teman yang berbuat salah gitu ya, sesama saudara Islam, sesama saudara iman itu adalah kewajiban gitu ya. Tapi kewajiban kita
Cukup di situ gitu. Ketika kita melihat ada teman kita mungkin melakukan kesalahan gitu ya, atau mungkin belum sempurna, sebenarnya memang kewajiban kita untuk mengingatkan kita. Jadi ingatkan saja, nggak masalah gitu. Tapi balik lagi tadi, cara mengingatkannya nih yang tricky nih gitu ya. Jadi pikirkan dulu sebelum mengingatkan. Kira-kira nanti yang aku lontarkan ini menyakiti hati nggak ya? Fokusnya ke tujuannya gitu. Jadi fokusnya bukan terus meluapkan emosinya gitu ya. Tapi tujuannya, tujuannya untuk kebaikan temanku, misal gitu ya. Untuk kebaikan temanku, fokusnya di situ. Jadi kita juga bisa mengelola nanti apa yang kita bicarakan gitu ya. Banyak yang bertanya, atau mungkin ini karena respon orang-orang gitu ya, respon orang-orang yang biasanya ketika kita memberitahu sesuatu tentang kebaikan, lihat dulu dong diri kamu gitu ya, emang kamu udah sebaik itu gitu kan ya Mbak Yansi ya, gitu ya. Maka dari itu tadi tugas kita hanyalah mengingatkan gitu ya, mau orang itu berubah atau tidak, mau sekarang ataupun nanti, itu adalah tanggung jawab pribadinya dia. Tapi setidaknya kita sudah menjalankan tugas kita sebagai orang Islam, sebagai sesama Muslim gitu ya, sebagai sesama iman untuk saling mengingatkan. Dan ketika niat dari diri kita ini baik gitu ya, insya Allah Allah udah mencatatkan pahala gitu. Sambil terus memperbaiki diri ya, karena iman kita tuh nggak ada yang sempurna ya pastinya ya. Nah kan kalau Allah tuh bilang kalau masalah akhirat kita harus lihat yang di atas kita gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita semangat beribadahnya, supaya semangat memperbaiki diri, semangat berbuat kebaikan. Tapi kalau urusan dunia, masalah dunia, coba kita lihat di bawah kita. Orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita gitu ya. Jadi kita bisa bersyukur atas segala nikmat atau berkat dari Allah. Gitu. Kita bisa lebih mensyukurinya. Gitu ya Mbak Yansi ya. Jadi it's okay, kita nggak akan selalu sempurna. Sampaikan saja gitu ya, tapi dengan penyampaian yang baik ya. Gitu. Oke Kak, jazakillah khair. Hmm. Oke, Alhamdulillah sudah menjawab ya Kak Yansi. Terima kasih sudah bertanya dan semoga bisa menambah ilmu Kak Yansi juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, ada Kak April. Silakan Kak April bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ines, Kak Iva, dan kakak-kakak semua. Kak April. Aku izin bertanya, misalnya Kak, ada rekan kerja kita atau keluarga kita yang bercanda tapi suka berlebihan dan nggak lihat situasi. Seperti yang Kak Ines sampaikan tadi, bahwa emosi kita tuh nggak selalu senang ya Kak. Kadang suka baper sendiri. Sebenarnya bisa aja sih kita ngertiin dia. Oh, dia emang orangnya kayak gitu gitu. Tapi lama-kelamaan dan terlalu sering, kadang kita juga capek sendiri, Kak. Terus pertanyaan aku, bagaimana respon kita supaya selalu positif meskipun banyak overthinkingnya, Kak? Terima kasih. Terima kasih Kak April pertanyaannya. Jawabannya adalah nggak harus selalu positif. Oke ya, kita juga cuma manusia biasa gitu ya, yang meskipun kita sudah berusaha menjaga, memanage emosi kita, tapi kita juga punya keterbatasan gitu ya. Apalagi kalau itu datangnya dari seseorang yang dekat dengan kita gitu ya, mungkin keluarga kita, tante, atau mungkin justru orang tua kita gitu ya, atau saudara kita gitu ya, sesama siblings gitu. Itu pasti akan sangat susah gitu ya, karena kan lebih intens ya datangnya ya, lebih intens. Jadi balik lagi tadi ya, banyak hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, termasuk tadi orang lain memilih belak-belakan sesuai apa yang dia mau gitu ya. Itu bisnisnya dia gitu, itu urusannya dia gitu ya. Ya, mungkin kadang gini, untuk beberapa orang dengan karakter seperti itu, kadang tuh mereka itu tahu mereka tuh karakternya seperti itu gitu. Tapi seringnya justru malah menuntut ke orang lain gitu, menuntut, emang aku orangnya gini, kamu ngertiin dong gitu. Iya nggak sih? Biasanya seperti itu. Nah, kita sebagai orang lain gitu ya, yang menerima luapan emosi yang tidak baik ini gitu ya, kita semampu kita aja Kak April gitu ya.
tadi, tetap lakukan tadi triknya, tekniknya gitu ya. Tapi kalau kita merasa ini sudah terlampau gitu ya, udah sangat berlebihan, kita juga boleh bikin batasan sebenarnya. Batasan itu bukan berarti terus berjauh-jauhan, bermusuhan gitu, bukan seperti itu, tapi batasan ini kita fokuskannya ke diri kita gitu ya. Jadi, kita bikin boundaries, kita bikin batasan untuk hal-hal yang boleh masuk ke diri kita, ya. Ucapan-ucapan seperti apa yang boleh aku masukkan ke diriku, yang boleh aku dengarkan, itu hak kamu, ya. Hak kamu sebagai individu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misal memang dia belum mau berubah atau mungkin sadar aja mungkin masih jauh gitu ya, kamu bisa atur diri kamu sendiri sih. Jadi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Bikin batasan nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Ya, tapi tidak harus terus sangat mencolok gitu ya. Kamu karena kamu sering kayak begitu ya gimana lagi? Aku juga males gitu kan jatuhnya kan jadi malah konflik ya. Apalagi kalau itu orang terdekat gitu. Tapi batasan ini lebih ke refleksi gitu ya. Jadi nggak harus diungkapkan gitu, tapi sesuatu yang kita buat untuk diri kita sendiri gitu. Kalau mungkin kebingungan untuk membayangkan, kamu mungkin bisa tuliskan gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang boleh masuk ke diri kamu gitu. Apa aja sih yang kira-kira kalau kamu dengarkan atau kamu beri perhatian itu justru malah menurunkan energi kamu atau membuat kamu semakin menambah distres kamu gitu kan ya. Itu jatuhnya sebagai stresor lagi. Kamu tidak izinkan itu masuk ke diri kamu itu sangat nggak apa-apa. Ya, even itu adalah mungkin datangnya dari tadi keluarga terdekat kita gitu ya. Karena mau bagaimanapun, meskipun mungkin datangnya dari ayah kita ataupun ibu kita tetap menghormati mereka. Bukan hanya sebagai figur otoritas gitu ya, tapi kan memang kita sebagai anak kan kepatuhan kita memang sudah Allah wajibkan gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menormalisasi hal yang salah. Kita tahu itu salah gitu. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita udah lebih aware sekarang gitu. Terus stop aja di kita gitu. Kita akan menjadi pribadi yang tidak seperti itu gitu. Ya, itu tadi nanti kalau misal ini jatuhnya jadi proses pemulihan juga ya. Kayak gitu bisa jadi menimbulkan tadi ya trauma antar generasi juga ya namanya dari generasional trauma juga. Regenerational trauma itu mungkin kita disikapi orang tua yang mungkin pola asuhnya kasar gitu ya atau mungkin terlalu otoriter gitu ya. Nggak ada kedekatan emosional, dekat secara fisik. Ibu rumah tangga tiap hari di rumah gitu, tapi deket aja fisik, deketnya fisiknya doang gitu kan ya. Secara emosional nggak pernah cerita kak, nggak berani cerita atau mungkin sama ayah, atau mungkin sama siapapun, ya. Banyak hal-hal seperti itu. Atau bisa jadi kenapa orang tua bisa seperti itu, bisa jadi juga karena dulu mereka diberi pengasuhan yang sama oleh orang tuanya. Orang tuanya diberi pengasuhan yang sama juga oleh orang tua sebelumnya, gitu kan ya. Jadi tugas kita adalah di sini adalah memutus mata rantai ya, trauma antar generasi ini, gitu ya mulai dari diri kita, sehingga nanti yang kita wariskan kepada anak-anak kita adalah sesuatu kebaikan, suatu kebaikan, sesuatu yang itu bernilai kebijaksanaan. Kan nggak semuanya buruk kan ya dari orang tua kita ya. Baik juga kok baiknya gitu. Bahkan baiknya mungkin lebih banyak. Kita bisa pilah, kita bisa pilih mana yang bisa kita wariskan, tapi mana yang cukup berhenti di kita aja. Kalau mungkin teman-teman ada butuh bantuan, lagi-lagi aku mengajak ya, jangan takut untuk datang ke psikolog gitu ya, karena ruang konseling itu adalah ruang aman untuk kita berbagi apapun. Gitu Mbak April. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Ines atas jawabannya. Banyak banget ya Kak Iva ya pertanyaannya kayaknya malam ini. Iya, betul Kak. Ini pun masih ada yang di Slido nih, Kak Iya Ines. betul. Oke, mungkin tapi kita utamakan dulu yang raise hand ya, Kak Ines. Nanti jika Iya, oke. mencukupi waktu untuk sesi tanya jawab, kita lihatnya ada Kak Tea ya. Silakan Kak Tea bisa untuk disampaikan pertanyaannya. Salam kenal Kak Ine. Halo.
Assalamualaikum, salam kenal juga Kak Tia. Nggak mau on cam? Salam kenal Kak Ines. Iya, salam Aku kenal lagi juga nggak Kak Tia. bisa on cam. Udah mau tidur ya? Nggak, izin nggak bisa on cam. Iya, Izin. it's okay. Boleh Kak Tia? Sebenarnya aku mau cerita sedikit dan nanya juga. Tapi sebelumnya aku mau cerita. eh aku akhir-akhir ini berusaha melatih diri sendiri untuk nggak terlalu meledak-ledak, nggak terlalu reaktif akan sesuatu. Tapi akhirnya setelah aku melatih hal itu berbulan-bulan, berminggu, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi kadang hal itu malah bawa dampak nggak baik gitu Kak buat aku. Hal itu bawa dampak yang aku jadi kesulitan mengenali emosiku sendiri. Aku jadi nggak tahu aku ngerasain apa. Aku harus merespon emosiku gimana. Kalau aku nangis tuh aku kadang merasa, oh ini berlebihan ya. Aku harus merespon apa? Selain nangis, selain misalnya teriak, selain uh, apa namanya meluapkan dengan cara yang nggak sehat gitu. Harus apa sih gitu? Karena tadi kak aku apa ya lumayan dalam tanda kutip disuruh atau dipaksa gitu jatuhnya sama orang di sekitar untuk ya harus nggak reaktif, harus nggak meledak-ledak gitu. Akhirnya aku melatih untuk oke nggak reaktif, oke nggak meledak-ledak, tapi aku kayak jadi kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi, kehilangan kemampuan untuk mengenali emosi. Kadang aku merasa kayak, oh emosi tuh jadi nggak bagus ya gitu loh Kak. Aku bingung aku harus gimana. Itu aja sih. Iya. Makasih ya Kak Tia udah mau share malam ini. Jadi sebenarnya proses itu bukanlah hal yang harus dipaksakan Kak Tia. Gitu. Ya. Faktornya kenapa kita bisa tadi ya meledak-ledak. Ini kan berarti kan case-nya kan mungkin selama ini Kak Tia dikenal oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat gitu ya. Seseorang yang mungkin mudah meledak-ledak gitu ya. Atau mungkin memang ada anger issue gitu ya. Jadi merespon sesuatu mungkin mungkin terlalu reaktif, terus bawaannya marah-marah, mungkin kayak gitu ya. Tapi balik lagi, orang-orang di sekitar kita gitu ya, itu kan taunya gejala luarnya ya Kak Tia. BTW Kak Tia pernah ke psikolog belum? Pernah dan ada beberapa ini sih, ada beberapa apa namanya? Kayak isu gitu. Oke, oke, betul. Karena Karena terkadang terlalu ledakan. Hmm, enggak kata psikolognya, aku tuh mhm. terlalu haus akan pujian. Salah satunya itu yang aku ingat. Terus aku juga terlalu apa ya? Dulunya sering mengekspresikan marah dengan cara yang nggak sehat, meluapkan marah Mhm. dengan cara Mhm. yang nggak sehat. Terus aku juga terus ada beberapa ya luka lah di masa lalu akibat uh, apa Ya, akibat bully dan segala macam gitu. nggak harus semuanya diceritakan di sini. It's okay Kak Tia gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya, benar gitu ya. Jadi kadang ledakan marah yang kita
alami gitu ya. Orang-orang kan taunya tiba-tiba punya ledakan marah gitu ya, punya anger issue gitu kan ya. Tapi bisa jadi itu faktornya sangat banyak gitu ya. Apalagi kalau ada luka, ada trauma gitu ya. Itu mungkin prosesnya juga akan butuh proses yang lebih panjang, Kak Tea. Kadang datang ke psikolog sekali dua kali aja mungkin kadang nggak cukup gitu ya. Kadang dengan konseling aja mungkin nggak cukup. Kadang mungkin masih butuh dilakukan psikoterapi atau mungkin yang fokusnya lebih ke trauma healing gitu. Karena apa? Karena kedalaman luka, kedalaman trauma di masing-masing individu itu bisa jadi berbeda. Maaf Kak Tia, karena di sini tadi bahkan ketika Kak Tia berbicara sangat terlihat Kak Tia mungkin ada menahan gitu ya. Harus memikirkan terlebih dahulu gitu ya apa yang harus aku ceritakan dan masih terasa ininya ya tadi ya kebingungan akan emosi itu terlihat dengan jelas gitu ya, terdengar dengan jelas gitu ya. Semangat berproses ya Kak Tia. Memang kadang prosesnya itu nggak mudah gitu ya. Dan proses masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Kadang ada yang cepat gitu ya. Nah, tapi mungkin ada yang butuh waktu yang lebih lama. Tergantung dari level ini. Level keparahannya mungkin ya. Mungkin kategorinya masih ringan. Atau mungkin traumanya begitu dalam gitu ya. Sehingga masalahnya mungkin cukup berat gitu sehingga membutuhkan intervensi juga yang lebih lama gitu. Jadi sebenarnya apa yang Kak Tia lakukan untuk datang ke psikolog gitu ya, berarti kan udah ada kesadaran untuk menuju pulih gitu kan ya. Itu sebenarnya udah langkah yang sangat bagus gitu ya. Nanti diikutin aja Kak Tia, karena biasanya nanti akan ada beberapa rekomendasi gitu ya, ada beberapa tools gitu yang bisa Kak Tia lakukan gitu. Pun kalau misal Kak Tia merasa itu nggak cocok sama diri Kak Tia sangat boleh untuk menyampaikan itu ke psikolognya. Bilang aja, Bu, Kak, kayaknya aku kalau caranya kayak gini mungkin kayaknya aku nggak terlalu cocok deh. Kemarin mungkin belum terlalu works di aku gitu. Kira-kira apa ya cara lain yang bisa aku lakukan? Atau mungkin di situ akan lebih digali lebih dalam lagi gitu ya. Jadi nanti bisa intervensinya mungkin berupa trauma healingnya dulu yang disembuhkan. Karena ketika kita gejalanya itu disembuhkan, tapi akar masalahnya belum disembuhkan, itu pasti akan sangat susah gitu ya. Sangat wajar untuk lebih susah untuk berproses. Kayak gitu sih Kak Tia dari aku. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf karena ini kan mungkin forumnya forum umum ya. Jadi mungkin akan tidak nyaman gitu ya ketika harus menyampaikan di sini gitu ya. Tapi udah keren banget sih yang selama ini Kak Tia lakukan gitu. Jadi semangat berproses ya Kak Tia ya. Makasih udah mau share. Oke, oh, Terima kasih banyak Kak Ines untuk jawabannya. keren banget ya. Sama-sama Kak Tia, sehat selalu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Kak Tea. Sangat kuat sekali ya. Makin Kak Tea hebat. semakin Udah bisa semakin bertahan banyak yang sampai raise hand hari ini ini. Kak Iva. Iya, waduh. Dan Iya, apakah kita harus sampai jam 12 malam kabar ini Kak buruknya ya, Iva? teman-teman semuanya, kita waktu sesi tanya jawab tinggal 5 menit lagi. Iya, nah mungkin buat sobat solehah yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa nih nanti manfaatkan ya. Tadi Kak Ines berbaik hati nih memberikan sesi konseling gratis. Nah mungkin nih Kak Ines ya, kita tadi sudah diskusi untuk caranya gimana. Mungkin nanti Kak Ines kita izin, apakah nanti Kak Ines berkenan untuk cara yang sudah kami diskusikan nanti boleh disampaikan Kak. Jadi untuk Sobat Soleha yang pengen dapetin tadi ya sesi konseling gratis untuk 2 orang, caranya yang pertama simak sesi Jumanji hari ini sampai selesai. Terus pastikan Sobat Soleha semuanya udah follow akun Instagramnya Kak Ines, @ineszakia, terus juga @khazanah network, @solehastory, dan @jovisa.id. Lalu yang ketiga, buat rangkuman Jumanji hari ini dan posting di Instagram, bentuknya itu Reels atau feed carousel, bukan story IG ya teman-teman. Sekali lagi bukan story IG. Terus yang keempat, tag @solhastory dan juga Kak Ines, IG-nya @ineszakia. Dan yang kelima, pastikan akun Sobat Serah semuanya tidak di private. Terus yang keenam, nanti pemenang akan dipilih dari postingan yang paling menarik
Yang ketujuh, batas postingnya itu di hari Sabtu besok, tanggal 9 Agustus, di jam 12.00 WIB. Dan yang terakhir, pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Nah, pastiin teman-teman follow IG kita dan pastikan teman-teman juga mendapatkan info itu dari panitia kita ya, bukan dari yang lain. Nah, kira-kira bagaimana nih dari Kak Ines? Apakah mungkin berkenan untuk syarat mendapatkan sesi konselingnya seperti yang tadi saya sampaikan, Kak? Emang bener sih, ini tim kreatifnya Soleha Story udah sangat kreatif ya. Meskipun sangat banyak gitu ya, mungkin aturannya 8 gitu ya, tapi semoga teman-teman bersemangat gitu ya. Atau mungkin semoga suatu saat nanti mungkin kalau bukan di kesempatan di Soleha Story ini, kita bisa dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Aku udah setuju Kak Iva dengan syaratnya gitu ya. Jadi semoga teman-teman yang membutuhkan bisa bisa dapat itu ya sesi konseling gratis. Nanti aku akan lihat gitu ya siapa aja gitu ya. Dan mungkin nanti kita bisa ini ya Kak ya berdiskusi gitu ya kira-kira siapa sih gitu. Gitu. Mungkin ada satu atau dua orang nanti akan aku kasih konseling gratis via online ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah. Dimanfaatkan ya, sobat saya semuanya, dan screenshot aja ya syaratnya yang tadi sudah di akhir ini sama Kak Ines, biar nanti teman-teman nggak lupa gitu ya. Jangan sampai ada yang kelewat satupun, karena panitia akan mengecek dan juga nanti kita akan konsultasikan juga dengan Kak Ines apakah teman-teman memang memenuhi syaratnya gitu. Nah, mungkin Kak Ines satu lagi pertanyaan ya untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Dari tadi udah ada yang antusias banget nih, ada Kak Wafik gitu ya. Takutnya nanti tangannya pegel ya dari tadi raise hand terus ya. Silakan Kak Wafik bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Rifana. Izin tanya Kak Ines, eh, aku punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu, kalau misalkan penyakit mental itu berkaitan nggak sih sama kayak apa turunnya iman atau kayak misalkan mood kita gitu, biar kita kan baper tadi kan gitu. Terus yang kedua itu, kalau Maaf misalkan Kak ada Wafik, aku belum nangkap pertanyaannya. Boleh sedikit diperjelas? Soalnya tadi kayaknya agak nggak terdengar gitu dari deviceku. oh iya, Apakah? jadi misalkan eh, kalau penyakit mental itu berkaitan nggak sama naik turunnya iman gitu. Kalau misalkan eh, kayak penyakit mental itu ada kaitannya nggak sih sama turunnya iman gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada kaitannya sama turunnya iman, apakah bisa disembuhkan dengan memperbanyak ibadah agar iman itu naik lagi? Atau kalau tidak ada kaitannya, apakah penyakit mental itu akan hilang sendiri atau harus datang ke psikolog gitu? Yang terakhir, maaf, aku izin tanya di sini. Eh, Mungkin kebanyakan orang itu nggak untuk segan apa? Untuk segan ke konsultasi ke psikolog tuh terkait biaya ya Kak. Kalau boleh izin dijawab gitu. Kalau konsultasi ke psikolog itu berapa tarifnya ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, Kak Wafik, terima kasih karena sudah to the point gitu ya. Meskipun satu pertanyaan terakhir, ternyata pertanyaannya beranak gitu ya, ada 3 gitu. Makasih ya Kak Wafik atas pertanyaannya, aku coba jawab ya. Ya, sebenarnya tadi penyakit mental itu apakah ada kaitannya dengan naik turunnya iman gitu kan ya? Sebenarnya penyakit mental sendiri atau gangguan mental atau masalah psikologis itu tidak otomatis menunjukkan lemahnya iman sebenarnya. Tapi iman bisa mempengaruhi cara seseorang menghadapinya gitu. Bahkan dalam berbagai literatur, berbagai penelitian gitu ya, tingkat spiritualitas seseorang itu berbanding lurus dengan kondisi kesehatan mental. Jadi maksudnya apa? Ketika dia punya
spiritualitas yang lebih tinggi gitu ya, itu biasanya juga dia lebih sehat secara mental gitu ya. Karena kalau kita bilang tentang iman, tentang spiritual itu adalah faith ya, keyakinan gitu ya. Keyakinan yang kita miliki, keyakinan yang kita yakini, munculnya dari jiwa kita. Ya, itu bisa menjadi satu bentuk kekuatan. Karena apa? Karena pada individu-individu yang memiliki masalah mental gitu ya, atau mungkin masalah psikologis, gangguan psikologis, itu biasanya yang bergejolak adalah keyakinannya gitu ya. Keyakinan bukan hanya secara vertikal gitu ya kepada Tuhan kita, tapi juga keyakinan secara sosial, keyakinan yang lain-lain juga kayak gitu. Jadi bahkan dalam banyak penelitian itu juga ternyata spiritualitas itu berbanding lurus dengan tingkat kesehatan mental seseorang seperti itu. Bahkan sekarang di psikologi sendiri itu sebenarnya ada komunitas namanya psikologi Islam gitu. Jadi psikologi Islam sendiri ini sebenarnya mereka mencoba mempelajari gitu ya ilmu psikologi ini dari perspektif Islam gitu. Bahkan di situ dikembangkan banyak sekali intervensi psikologi, pelatihan, atau mungkin hal-hal lain gitu ya, asesmen psikologi itu yang kita masukkan nilai-nilai Islam di dalamnya gitu. Gitu Kak Wafik ya. Jadi sebenarnya tidak otomatis menunjukkan lemahnya iman, tapi ketika iman kita saat itu sedang baik gitu ya, apalagi religius kita, nilai religiusitas kita sedang baik gitu, itu sebenarnya juga bisa berdampak pada kesehatan psikologis. Seperti itu. Ya, jadi karena itu tadi berdampak, jadi pertanyaan keduanya tadi apa? Kalau itu berdampak berarti Berarti bisa disembuhin lewat kayak meningkatkan ibadah gitu ya Kak. Atau oke. kalau misalkan kalau udah ibadah nih Kak, tapi kayak nggak nggak hilang-hilang gitu, nggak hilang sendiri, atau berarti harus ke Iya, psikolog gitu ya. Atau bakalan ya. dengan Oke. menyerah, jangan menyerah sampai itu tuh yakin penyakit mental tuh bakal sembuh ketika kita menaikkan ibadah gitu. Mhm, mhm. Jadi sebenarnya idealnya memang datang ke psikolog itu untuk kita tahu sebenarnya kondisi kita itu sedang seperti apa sih kita. Karena psikolog itu akan melihat dari perspektif objektif gitu ya, sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang mereka miliki. Ya, kalau memang Kak Wafik punya preferensi pengennya yang Islam gitu ya, Kak Wafik boleh juga mencari mungkin yang relate gitu ya sama kita gitu ya, daripada nanti kita udah cerita tapi kadang memang pendekatan masing-masing psikolog itu berbeda gitu ya. Mungkin kalau Kak Wafik merasa lebih masuk ketika itu bisa dikaitkan dengan pendekatan Islam, itu boleh juga untuk disampaikan ke psikolognya gitu, barangkali psikolognya memang bisa gitu ya. Jadi ketika karena itu tadi berkaitan, tapi tidak juga dengan cuma-cuma kita meningkatkan ibadah terus tiba-tiba sembuh gitu Kak Wafik ya. Jadi sebenarnya meningkatkan ibadah itu baik gitu ya. Memang baik, sangat dianjurkan untuk dilakukan gitu ya. Tapi ketika kadang kita ini butuh fasilitator gitu ya. Jadi psikolog ini di sini sebenarnya untuk fasilitator gitu. Fasilitator untuk meluruskan apa yang harus diluruskan gitu ya, untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi kadang pada beberapa setelah selesai konseling gitu ya, kadang ketika kita punya preferensi untuk pendekatan agama ya, untuk pendekatan agama atau mungkin yang berbasis Islam gitu ya, terus kita sampaikan itu kepada psikolognya, psikolognya mungkin nanti juga akan memberi tools-tools yang sesuai apa kita inginkan gitu. Bisa jadi memang program terapinya itu dengan ibadah, itu sangat bisa. Bahkan kalau di psikologi ya, tentang pemaknaan hidup ya, itu namanya teori logoterapi. Logoterapi itu bagaimana kita memaknai hidup kita. Biasanya ini untuk lansia sih, tapi
Kalau kayaknya melihat dunia sekarang yang begitu di luar kendali kita gitu ya, pemaknaan hidup ini bisa mulai dari usia kapanpun gitu ya. Jadi logoterapi ini pendekatannya juga spiritualitas gitu. Jadi sangat mungkin kalau nanti akhirnya psikolog yang dituju itu menyarankan atau memberi tools-tools yang memang itu isinya tentang ibadah. Jadi mungkin kalau mungkin biasa ya secara konvensional mungkin dengan journaling gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa disarankan dengan journalingnya itu journaling ibadah. Misal dirutinkan dulu sholat wajibnya gitu. Atau mungkin nanti naik lagi ada amalan sunnah apa yang kamu tentukan sendiri dan akhirnya itu kamu rutinkan. Itu biasanya juga akan lebih works gitu. Jadi tergantung preferensi ya, tergantung preferensi masing-masing individu dan nanti pendekatan itu bisa disesuaikan. Oke, gitu Kak Wafi. Dan untuk pertanyaan ketiga tentang rate gitu ya, rate-nya psikolog. Memang kadang terkenalnya pengen banget datang ke psikolog tapi kok mahal banget gitu ya. Gitu. Jadi kebetulan saya sehari-hari karena prakteknya di kampus ya. Sebenarnya saya praktek di Sasmita Jiwa dan kalau di UMS itu ada namanya Student Mental Health and Wellbeing Support gitu. Itu adalah layanan konseling mahasiswa gitu ya. Karena kebetulan saya di Solo gitu ya, jadi saya prakteknya di situ dan itu adalah layanan gratis teman-teman gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang dari Solo gitu ya dan kebetulan mahasiswa di situ sangat boleh untuk mengakses gitu. Karena sekarang anak muda sekarang enak banget ya gitu ya. Anak kuliah sekarang enak banget. Pokoknya kesehatan mental ini udah nggak cuma dipandang sebelah mata tapi juga udah menjadi concern eh, siapapun gitu ya, termasuk instansi kampus gitu. Itu bisa gratis. Ya, di situ bisa gratis. Atau mungkin kampus-kampus yang lain selain UNS dan UMS sepertinya juga banyak. Kemarin sempat kita Zoom dengan UGM itu juga justru ada layanan yang lebih komprehensif juga di situ dan itu juga ada yang gratis. Jadi kalau teman-teman masih kuliah, jangan sungkan untuk bertanya apakah di kampus kalian ada layanan konseling gratis dan karena mumpung itu fasilitas kampus, sebaiknya teman-teman manfaatkan gitu. Kalau untuk pasien umum atau klien umum gitu ya, teman-teman sekarang juga mungkin untuk awalan gitu ya, kalau belum siap datang atau mungkin bertatap muka secara offline dengan psikolog gitu, bisa juga dengan konseling-konseling online gitu ya. Kayak di Halodoc, Alodoc itu macam-macam itu dengan harga yang bervariasi gitu. Atau mungkin kalau mungkin pengennya offline tapi di daerah masing-masing, biasanya kalau di rumah sakit swasta memang little bit pricey ya. Jadi kadang sekali konseling bisa sampai 200 sampai 300 ribu atau mungkin lebih. Konseling pasangan bisa sampai 500 ribu gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa mengakses di rumah sakit yang milik pemerintah gitu ya. Jadi di rumah sakit pemerintah yang biasanya namanya RSUD gitu ya. RSUD itu biasanya rate konselingnya lebih hemat gitu ya. Kalau di Solo sendiri sih setahu saya update-nya itu kalau di RSUD itu cukup 50 ribu aja gitu ya. Teman-teman bisa konseling sekali datang gitu. Seperti itu Kak Wafik. Jadi sebenarnya ada banyak hal gitu ya yang bisa kita reach gitu ya. Mungkin di sekeliling kita nggak apa-apa. Kita tanya aja kira-kira di layanan mana aja yang bisa diakses. Untuk saya sendiri kebetulan sebenarnya saya baru lulus gitu ya di bulan Juli kemarin, alhamdulillah gitu ya. Dan saat ini memang sementara berpraktek di layanan kampus dan belum membuka praktek mandiri. Nanti teman-teman doakan ya, semoga bisa segera dan semoga bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Gitu Kak Wafik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Eh, cukup, Kak. Terima kasih banyak. Semoga eh, Sama-sama Kak segera. Wafik, semoga kita semua dilancarkan ya teman-teman rezekinya dan semoga teman-teman semua sehat secara holistik gitu ya, nggak cuma fisik tapi juga mentally. Amin, amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya untuk Kak Wafik dan terima kasih pertanyaannya cukup mewakili juga ya dan mungkin tadi udah dapat banyak informasi juga ya dari Kak Ines bahwa ada sebenarnya ya layanan yang berbayar tapi terjangkau, ada juga yang bahkan gratis seperti itu. Bahkan juga
di beberapa puskesmas pun juga yang saya dapat infonya itu juga ada nih teman-teman gitu. Ada yang berbayar juga itu 50.000, ada juga yang cukup pakai KTP itu gratis. Jadi mungkin teman-teman update-update aja info-info di daerah teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk Sobat Soleha dan terutama juga untuk Kak Ines yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara ya. Dan terima kasih untuk Sobat Soleha yang sudah interaktif bertanya di malam hari ini. Semoga yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat ke depannya. Dan teman-teman semuanya, Sobat Soleha bisa tetap kuat terus, semangat terus. Dan sebelum kita akhiri, boleh ya teman-teman nanti kita dokumentasi dulu ya, teman-teman Sobat Soleha semuanya. Mungkin kita tunggu ya buat Sobat Soleha yang mungkin pengen rapi-rapi dulu ya. Bisa banget nih kita on cam ya bareng-bareng. Biar kita ada kenangan nih di malam hari ini ya. Kita belajar dengan materi yang luar biasa. Dengan materinya juga pun juga gak kalah luar biasa daging ya teman-teman ya. Dan kapan lagi kan kita bisa belajar psikolog gitu ya. Dan tadi pun penyampaian materinya juga keren banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak belajar juga ya di malam hari ini. Nah, mungkin bisa ya teman-teman disiapkan bagi yang mau on cam. Kalau udah nggak ada lagi, kita bisa langsung mulai ya untuk sesi dokumentasinya nih teman-teman semuanya. Oke, mungkin boleh minta tolong ya untuk kakak panitia bisa untuk dibantu proses kita dokumentasinya. Oke, aku izin hitung ya kakak-kakak. Oke, masih ada yang on cam. Sip. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak Iva. Oke, terima kasih juga Kak Ayah untuk bantuan tadi ya dokumentasinya. Nah, Sobat Salha semuanya, kalau teman-teman Sobat Salha semuanya mendapatkan banyak materi dan juga feedback positif, misalnya nanti disampaikan ya, kita ada feedback form teman-teman semuanya. Nantinya kita akan sampaikan juga nih ke Kak Ines form dari teman-teman semuanya nih feedbacknya seperti apa. Dan mungkin boleh dong teman-teman sobat salah semuanya di komen ya satu kata buat Kak Ines di malam hari ini. Boleh nih teman-teman, biar kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga nih dari teman-teman semuanya. Siapa tahu nih nanti next time kita bisa undang Kak Ines lagi gitu ya. Kita belajar lagi nih bareng-bareng gitu ya teman-teman. Oke, luar biasa. Ada banget loh, Masya Allah. Sukses selalu Kak, insightful, Masya Allah, meaningful. Sukses Kak Ines dan tim. Keren, keren. Mencerahkan, Masya Allah. Top banget, Teman-teman, feeling, terus keren, top. doa baik juga Oke, untuk teman-teman sekalian ya. amin. Top, Masya Allah. Teman Wah, nggak kalah keren ya. keren sih ya, Jumat Jumat malam masih apa ya, melonggarkan waktunya gitu ya untuk kita belajar bareng di sini ya. Kita nggak cuma ngaji tapi juga belajar bareng. Luar biasa. Oke, Masya Allah. Barakallah Kak Ines dan tim Soleha. Masya Allah, terima kasih ya untuk Sobat Soleha semuanya yang di malam hari ini sudah meluangkan waktunya, bahkan juga merelakan kuotanya mungkin ya buat belajar, tapi pastinya investasi di malam hari itu nggak ada ruginya nih buat teman-teman semuanya. Dan kita mungkin mendengarkan closing statement dulu ya dari Kak Ines sebelum kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mungkin Kak Ines ada closing statement yang ingin disampaikan untuk sobat soleha semuanya. Silakan Kak. Oke, ya, teman-teman, makasih ya udah datang di kesempatan ini gitu ya. Semoga tadi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu ya. Dan teman-teman gak perlu merasa berkecil hati gitu ya. Kalau ternyata teman-teman sedang merasakan sesuatu yang tidak beres gitu ya dalam diri teman-teman, utamanya untuk masalah-masalah psikologis gitu ya, teman-teman, karena kita semua adalah manusia gitu ya. Dan manusia justru digerakkan lebih banyak oleh jiwanya gitu ya. Jadi kadang kalau memang kita butuh bantuan, jangan sungkan untuk ke profesional gitu ya. Karena rasa takut itu biasanya ada di awal. Nanti ketika kita telah menjalani dan kita ternyata tahu kita butuh itu, mungkin nanti bisa membantu. Seperti itu ya. Tadi ya
jalan kita untuk pulih, jalan kita untuk mau berproses dan mau terus memperbaiki dan bertumbuh itu bukanlah satu tanda kelemahan, tapi itu adalah langkah awal yang mencerminkan keberanian dari teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin itu Kak Iva. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Jazakillah khair Kak Ines untuk closing statement dan juga ilmunya di malam hari ini. Terima kasih juga Kak Ines sudah berkenan ya untuk berbagi juga kepada kita di malam hari ini. Semoga Kak Ines selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya juga, dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk Sobat Soleh semuanya, jangan lupa ya besok Ahad kita ada Jovisa Talk dengan tema yang ini saya pernah diucapkan ya sama seorang gitu ya. Kita punya rasa tapi Allah punya aturan. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman sobat solehah semuanya. Jadi catat jadwalnya dan ajak sobat solehah yang lain juga buat belajar bareng. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, kita mari membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Sobat Solehah yang sudah hadir di Jumanji malam hari ini. Ingat, mengelola emosi itu bukan berarti kita nggak boleh merasa, tapi bagaimana kita memilih respon yang terbaik. Sampai jumpa di Jumanji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.